Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, ini Ibunda Sumiati dari pimpinan cabang Aisyah Banyumas. Pada video kali ini, Ibunda Sumiati akan menunjukkan proses pembuatan salah satu makanan tradisional di Indonesia yang bernama gatot. Gatot adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang berasal dari olahan singkong atau dibuat melalui serangkaian proses yang panjang dengan melakukan fermentasi dan pengeringan pada singkong. Gatot itu sendiri telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2021. Meskipun gatot berasal dari daerah Gunung Kidul Yogyakarta, masyarakat di Jawa lainnya seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur juga banyak yang mengkonsumsi makanan ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sepertinya masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit melupakan makanan ini. Untuk itu, Ibunda Sumiati berusaha untuk mengenalkan makanan khas tradisional gatot ini kepada generasi penerus sebagai upaya untuk melestarikan makanan khas Indonesia. Pimpinan cabang Aisyah Banyumas juga mendukung dengan sangat antusias adanya inisiatif langkah ini. Mengenalkan kembali proses pembuatan gatot juga dinilai sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Berikut ini adalah proses pembuatan gatot. Pertama-tama setelah singkong dikupas, singkong lalu dipotong secara memanjang kurang lebih 20 cm. Setelah dipotong kecil-kecil, singkong lalu dicuci hingga bersih. Kemudian, kita masuk pada proses fermentasi singkong. Singkong difermentasi pada wadah yang tertutup rapat dalam kurun waktu 7 hari. Proses fermentasi ini bermanfaat untuk meningkatkan kandungan asam amino dan protein, serta menjadikan singkong lebih mudah tercerna karena pati terurai menjadi glukosa. Proses fermentasi juga dapat menghasilkan probiotik yang baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Protein dan serat dalam singkong yang telah difermentasi juga dinilai lebih tinggi dibanding dengan singkong biasa. Inilah hasil dari proses fermentasi singkong yang telah dilakukan selama 7 hari. Kemudian singkong ini dicuci hingga bersih. Proses selanjutnya adalah mengeringkan singkong dengan menjemurnya di bawah terik matahari. Proses pengeringan singkong ini dapat memakan waktu yang bervariatif tergantung dengan kondisi atau cuaca yang ada. Tujuan dari proses pengeringan ini adalah untuk mengawetkan makanan secara alami, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama, yaitu sekitar 1 hingga 2 tahun. Setelah kering, makanan ini dikenal dengan nama gaplek. Setelah gaplek dijemur, gaplek kemudian dicuci hingga bersih dan direndam dalam 1 malam. Proses perendaman 1 malam ini membuat gatot menjadi lebih kenyal dan lezat untuk dikonsumsi. Teman-teman tidak usah khawatir ya, warna kehitam-hitaman pada singkong ini merupakan jamur yang dihasilkan dari proses fermentasi. Ini tidak berbahaya atau beracun untuk tubuh manusia, tapi justru sangat bermanfaat untuk kesehatan. Proses selanjutnya yaitu kita menyiapkan kelapa parut yang ditaburi dengan garam sebagai sajian pelengkap untuk gatot ini. Kemudian
kita kukus secara bersamaan dalam waktu 30 menit. Ini dia, gatot sudah matang. Gatot sangat cocok sekali disajikan dengan parutan kelapa. Selain dapat menambah kelezatan gatot, taburan parutan kelapa juga sangat bermanfaat karena dapat menjadi sumber lemak baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Ibunda Sumiati lalu menyajikan makanan gatot ini kepada keluarga. Selain Ibunda Sumiati, Ibunda Salian yang telah berusia 91 tahun juga menceritakan kepada cucu buyutnya mengenai bagaimana makanan gatot ini dapat menyelamatkan masyarakat Indonesia dari kelaparan pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda dahulu, bahan makanan pokok seperti beras dan jagung banyak dikuasai oleh penjajah. Untuk itu, masyarakat beralih pada singkong yang diolah menjadi gatot. Gatot itu sendiri juga berasal dari kata gagal total akibat gagal panen padi pada masyarakat Gunung Kidul. Untuk itu, gatot dapat menjadi solusi makanan pokok yang bergizi saat terjadi paceklik atau peperangan. Demikian proses pembuatan gatot. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. PCA Banyumas siap melestarikan kuliner tradisional untuk ketahanan pangan nasional. Yes, yes, yes. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan.